Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial melakukan thresholding suatu citra digital. Langkah-langkah pemrogramannya, yang pertama kita letakkan terlebih dahulu citra yang akan kita olah pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita letakkan di sini. Nah, ini merupakan citra-citra yang akan kita olah. Di sini ada citra gambar seorang bayi yang akan kita gunakan sebagai foreground atau objek. Sedangkan ini ada gambar awan, ada dua, yang akan kita gunakan sebagai background. Setelah citra-citra ini kita letakkan ke dalam direktori kerja MATLAB, maka otomatis citra-citra tersebut akan muncul dalam current folder dengan direktori kerja MATLAB, yaitu dokumen dengan subfolder MATLAB. Kita mulai pemrogramannya dengan mengklik icon new script di sebelah kiri atas, kita klik. Maka kita mulai pemrogramannya. Kita awali dengan memberikan perintah clc clear close all dan warning of all. Penjelasan masing-masing perintah ini sudah ada pada video sebelumnya. Baik, langkah pertama kita lakukan pembacaan citra foreground. Jadi membaca citra foreground. Jadi citra foreground ini yaitu merupakan citra yang berisi objek yang ingin kita segmentasi. Pada tutorial ini adalah citra yang bergambar bayi tadi. Kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya dengan nama img seperti ini. Kita berikan function imread. Kita berikan input berupa nama file, kemudian ekstensi file tersebut .jpg seperti ini. Baik, setelah itu bisa kita lihat tampilan dari citra yang sudah kita baca dengan perintah figure, imshow img. Kita coba running. Untuk pertama kali running diminta untuk menyimpan script yang sudah kita buat. Kita simpan dengan nama misalnya thresholding citra. Seperti ini, maka akan muncul tampilan dari citra yang sudah kita baca. Langkah berikutnya, kita lakukan konversi citra. Mengkonversi citra RGB menjadi grayscale. Perintah yang digunakan yaitu kita deklarasikan variabel, misalnya variabel dengan nama img_gray. Function yang kita gunakan RGB to gray img seperti ini. Kita tampilkan hasil konversinya figure, imshow img_gray seperti ini. Nah, ini merupakan citra hasil konversi dari semula citra RGB menjadi citra grayscale seperti ini. Langkah berikutnya kita melakukan thresholding terhadap citra grayscale. Perintah yang digunakan kita deklarasikan variabel, misalnya kita gunakan nama variabel bw1. bw artinya black and white di sini. Kita tambahkan function imbinarize. Jadi itu merupakan function untuk melakukan thresholding. Variabel img_gray yang akan kita threshold
dengan nilai threshold 240 dari 255 karena citra ini merupakan citra dalam kelas data 8 bit. Jadi kita bagi dengan 255. Bisa kita lihat hasil thresholdingnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasil thresholding. Di sini berupa citra biner dari citra grayscale. Di thresholding menjadi citra biner seperti ini. Kalau kita lihat nilai pixelnya pada citra grayscale ini, nah ini merupakan citra grayscale 8 bit, sehingga nilai pixelnya di sini contohnya 240. Jadi nilai pixelnya antara 0 sampai 255. Semakin mendekati putih maka nilai pixelnya 255. Semakin mendekati hitam nilai pixelnya mendekati 0. Seperti itu. Sedangkan di sini pada citra biner kita lihat nilai pixelnya. Nah, hanya ada dua nilai, yaitu nilai pixel 0 dan nilai pixel 1. Di sini 0 yang berwarna hitam, sedangkan 1 yang berwarna putih. Ini hasil segmentasi menggunakan thresholding. Nah, yang ingin kita ambil sebagai objek yaitu adalah bagian region yang membentuk seorang bayi di sini. Nah, bayi di sini pada citra ini berwarna hitam, sedangkan background-nya di sini berwarna putih. Dalam pengolahan citra yang bernilai putih itu mestinya adalah yang objeknya, sedangkan background-nya yang berwarna hitam, seperti itu. Oleh karena itu, perlu kita lakukan operasi komplement. Di sini kita melakukan operasi komplement. Jadi hanya dibalik saja, kita deklarasikan variabel bw2 im komplement dari bw1. Kita tampilkan hasil komplementnya. Jadi yang ini kita nonaktifkan dulu. Nah, ini hasil komplementnya. Jadi hanya dibalik saja. Jadi yang semula 0 di sini jadi 1, yang semula 1 di sini jadi 0, seperti itu. Sehingga yang merepresentasikan objek di sini adalah piksel yang berwarna putih, seperti itu, supaya bisa kita olah dalam proses selanjutnya. Selanjutnya, pengolahan yang dilakukan adalah operasi morfologi. Tujuannya untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Di sini nanti kita akan gunakan operasi morfologi filling holes. Jadi tujuannya untuk menutup lubang yang ada pada citra biner ini. Lubang-lubang yang berwarna hitam ini akan kita tutup sehingga akan menjadi warna putih seperti itu. Jadi menggunakan perintah filling holes, maka lubang-lubang ini akan tertutup menjadi putih seperti itu. Nah, tetapi ternyata pada pixel yang paling bawah dalam gambar ini, dalam citra ini, ternyata pixelnya itu berwarna hitam atau bernilai putih, berwarna hitam atau bernilai 0. Sehingga ini harus kita tutup terlebih dahulu, supaya bisa ini dianggap lubang. Kalau ini tidak tertutup pixel warna putih, maka ini tidak akan dianggap sebagai lubang. Jadi yang paling bawah sini harus kita buat nilai pikselnya menjadi putih. Seperti itu. Maka dari itu, kita berikan perintah bw2 baris terakhir untuk semua kolom adalah bernilai 1, seperti ini. Sehingga kalau kita lihat hasil pengolahannya, nah ini. Jadi ini sebelum dilakukan pengolahan, jadi bagian bawahnya itu masih
berwarna hitam atau nilai pikselnya 0. Tapi kalau di sini nah, ini bagian piksel terakhir di sini berwarna putih ini. Berubah garis berwarna putih. Sehingga begitu kita lakukan operasi filling holes, maka lubang pada objek tersebut akan tertutup. Kita berikan perintah bw3 sama dengan infill bw2, holes. Nah, seperti ini. Maka tampilan citra hasil filling holes, nah ini. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Nah, begitu selesai, maka selanjutnya ini kita matikan dulu, nonaktifkan. Selanjutnya tinggal kita siapkan citra background. Kita lakukan pembacaan citra, membaca citra background. Nah, di sini kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya img2 seperti ini. img2 di sini imread, misalnya kita gunakan background yang ini, cloud1.jpg. Bisa kita lihat citra backgroundnya seperti ini. Nah, ini merupakan citra background yang ini kita gunakan. Jadi nanti kita akan meletakkan objek ini ke dalam background. Nah, ukuran citra dari objek dengan background di sini masih belum sama. Oleh karena itu perlu kita seragamkan ukurannya. Kita berikan perintah di sini img2 sama dengan imresize img2 dengan ukuran size img yang pertama, jadi menyamakan ukurannya sesuai dengan ukuran baris pada citra yang objek, dan juga menyeragamkan ukuran kolom dari citra objek seperti ini. Maka bisa kita lihat tampilan citra setelah disamakan ukurannya. Nah, jadi sekarang ukuran dari citra background di sini akan sama dengan citra objek. Berikutnya, ini kita tambahkan keterangan menyeragamkan ukuran citra. Selanjutnya kita lakukan ekstrak, mengekstrak komponen RGB dari ini. Di sini dari citra foreground kita ekstrak dari citra foreground dulu. Jadi img yang red, img red sama dengan img, kita ambil semua baris, kita ambil semua kolom, tetapi hanya komponen yang pertama, maka kita dapatkan komponen red. Untuk komponen green img, maka urutan komponen yang kedua. Untuk komponen blue kita ambil dari komponen yang ketiga. Untuk citra background ini kita perbesar aja. Nah, untuk citra
background, maka img2 seperti ini kita ambil dari variabel img2. Nah, begitu kita dapatkan masing-masing komponen, berikutnya kita tempelkan saja. Jadi menempelkan objek hasil segmentasi dengan background. Nah, cara menempelkannya bagaimana? Jadi img2 red yang ini pada bagian BW, yaitu BW3 di sini. Bagian BW3 artinya dia region yang menggambarkan objek seorang bayi itu, maka akan kita isi dengan img red BW3. Jadi img red di sini itu merupakan komponen red dari citra foreground. Nah, citra foreground ini yang komponen rednya kita letakkan bagian objeknya, bagian bayinya itu kita letakkan pada background seperti itu. Demikian juga pada komponen green dan blue. Langkah terakhir tinggal kita gabungkan kembali masing-masing komponen RGB yang sudah kita tempelkan. Perintahnya RGB get itu kependekan dari concatenate. Jadi menggabungkan matriks di dalam MATLAB kita gunakan perintah CAT. Di sini kita gunakan 3 karena matriks yang kita gunakan ini terdiri dari baris, kolom, dan juga urutan komponen, sehingga kita gunakan penggabungannya itu pada urutan yang ketiga. Jadi kalau 1 itu nanti kita menggabungkan baris, kalau 2 kita menggabungkan kolom, kalau ketiga kita menggabungkan komponennya, urutan komponennya. Di sini kita gunakan perintah img2 red, img2 green, dan juga img2 blue. Nah, jadi ini merupakan komponen red dari citra background yang sudah ditempelkan objek. Demikian juga komponen green dan juga komponen blue-nya. Tinggal kita tampilkan figure show RGB. Nah, seperti ini kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini citra background. Nah, ini setelah ditempelkan objeknya, maka tampilannya seperti ini. Kita run kembali. Nah, itu. Jadi asalnya ini citra yang berisikan objek, kita lakukan thresholding sehingga menghasilkan citra biner. Dari citra background, kita tempelkan region objeknya dengan citra objek sehingga dihasilkan tampilan seperti ini. Kita gunakan background yang lain, cloud 2 misalnya, kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi itu saya rasa
tutorial kali ini. Kita jumpa kembali pada video selanjutnya.